Sini, kita sini. Siap, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita kitab Syarah Umdatul Fiqh al-Madhhab al-Hambali. Kita mulai dari babu sifatis salah, bab tentang tata cara pelaksanaan salat. Bab ini menjelaskan secara umum tentang salat mulai dari takbir hingga salam. Lalu nanti kemudian datang bab berikutnya menjelaskan tentang pembagian-pembagian amalia salat dari rukun, lalu kemudian wajib dan juga sunnah-sunnah. Qala al-muallif rahimahullah, berkata al-muallif rahimahullahu taala, wa idza qama ila salati qala Allahu akbar. Dan apabila beliau sallallahu alaihi wasallam bangkit atau berdiri melaksanakan salat, qala berkata Allahu akbar. Yajharu biha al-imamu bisairi takbir. Imam menjaharkan semua takbir, baik itu takbiratul ihram dan juga takbiratul intiqal, takbir untuk pindah-pindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Liyusmi'a man khalfahu, tujuannya imam menjaharkan takbirnya untuk memperdengarkan orang yang ada di belakangnya. Wa yukhfihi ghairuhu, dan selain imam itu mensirkan bacaan takbir. Wa yarfa'u yadayhi 'inda ibtida'it takbir ila hazwi mankibaihi, dan mengangkat kedua tangan ketika mulai takbir hingga hazwa mankibaihi, hingga sejajar dengan pundak. Au ila furu'i uzunaihi, atau sejajar dengan daun telinga. Nah, ini bab ini atau penjelasan ini sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa seseorang apabila dia berdiri, dan berdiri itu adalah bagian dari rukun salat bagi yang mampu untuk berdiri. Lalu kemudian ada ucapan Allahu Akbar. Ini disebut dengan takbiratul ihram, dan ini juga hukumnya rukun, rukun salat, sehingga tidak boleh seseorang masuk ke dalam salat kecuali harus dimulai dengan takbir. Lalu ada hukum khusus untuk imam menjaharkan semua takbir, karena memang itu adalah merupakan tanda berpindahnya seseorang dari satu rukun ke rukun yang lain. Adapun selain imam atau makmum, maka tidak perlu dia untuk menjaharkan, tapi makmum juga tetap bertakbir, bertakbir. Karena Nabi bersabda, idza kabbara al-imamu fakabbiru. Apabila imam bertakbir, maka ikutlah bertakbir. Berarti kita juga diperintahkan untuk bertakbir, baik itu takbiratul ihram ataupun takbiratul intiqal. Lalu kemudian mengangkat kedua tangan.
mengangkat kedua tangan ketika bertakbir. Ini hukumnya sunnah ya, mengangkat kedua tangan. Yang wajib itu adalah mengucapkan takbir Allahu Akbar. Jangan sampai angkat tangan tapi bibirnya tidak bergerak ya, maka ini sholatnya tidak sah. Dan kemudian tinggi kita mengangkat kedua tangan ada dua, yaitu sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga. Baik, kemudian berikutnya wa yaj'aluhu ma tahta surratihi. Lalu kemudian menjadikan kedua tangannya setelah diangkat ya di bawah pusarnya. Nah, ini penjelasan tentang letak tangan, kan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Di mana diletak setelah itu? Disebutkan di sini tahta surratihi, di bawah pusar. Di bawah pusar. Ini apa namanya? Salah satu di antara pendapat dalam mazhab Imam Ahmad. Dalam riwayat yang lain di bawah dada, di atas perut. Ya. Kemudian riwayat yang ketiga di atas dada. Dan di atas dada itulah yang sahih hadisnya. Adapun tahta surrah, di bawah pusar, ini hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Begitupun hadis yang menjadikan di bawah dada juga hadisnya dhaif. Maka hadis yang sahih dalam masalah ini adalah di atas dada. Itu hadis yang ada yang paling sahih. Sehingga kalau umpamanya kita menemukan ada orang yang dia sholat cara meletakkan tangannya itu cuma gini-gini aja, berarti dia mengikuti mazhab Hambali dalam salah satu pendapatnya. Kalau mazhab Syafi'i itu di bawah dada, di atas perut. Jadi gini ya. Nah, jadi di bawah dada, di atas perut. Nah. Kemudian wa yaj'alu nazarahu ila maudhi'i sujudi. Dia menjadikan pandangannya ke tempat sujud, Summa yaqul, kemudian setelah itu dia mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini salah satu di antara bacaan doa iftitah. Dan doa iftitah ini yang dipilih oleh mazhab Hambali ya. Imam Ahmad bin Hanbal memilih bacaan ini. Tapi tentu ada bacaan yang lain seperti Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi sampai akhir, atau wajjahtu wajhiya. Tapi wajjahtu wajhi ini yang dipilih oleh mazhab Syafi'i, hanya saja ini panjang ya, bacaannya panjang. Yang diriwayat Muslim datang dari Ali radhiyallahu anhu, itu panjang betul bacaan ini yang jarang dari selama ini saya periksa gitu bacaan jemaah, ternyata hanya di wa ana awwalul muslimin saja, sampai di situ saja bacaannya, tidak dilanjut, padahal masih ada lanjutannya. Nah, maka oleh karenanya jika di dalam riwayat juga disebutkan wajah tu ini biasa juga dibaca oleh Nabi SAW dalam salat lail ya, dalam salat lail. Adapun Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, ini adalah yang paling sahih sebetulnya karena riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun yang ini subhanakallahumma wa bihamdik, ini riwayat Muslim ya, datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini yang dibaca oleh Umar bin Khattab. Adapun Abu Hurairah ya, yang Allahumma ba'id itu, Abu Hurairah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, engkau diam setelah takbiratul ihram ya, apa yang engkau baca di situ? Maka Nabi menjawab, yang saya baca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya ya, sampai akhir. Nah, ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ini tidak terlalu panjang, juga tidak terlalu pendek. Adapun ini subhanakallahumma wa bihamdik, ini lumayan pendek ini. Kalau wajah tu ini panjang betul. Nah. Kemudian summa yaqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian setelah itu baru mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ini adalah
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Setiap orang membaca Al-Qur'an, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Surah An-Nahl ayat 98. Apabila engkau membaca Al-Qur'an, maka berta'awudlah, ya, berta'awudlah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Maka oleh karenanya sebagian para ulama mengatakan baca ta'awudz ini cukup di awal saja, ya, di awal, di rakaat pertama. Rakaat berikutnya tidak perlu, ya, karena ya, salat itu satu kesatuan. Sebagian ulama lain mengatakan tetap setiap membaca Al-Fatihah baca ta'awudz juga, karena bacaan Al-Fatihah yang pertama itu seakan-akan sudah berhenti dan diantarai dengan rukuk dan sujud, sehingga di rakaat kedua seakan-akan baca baru lagi, baru karena sudah ada yang mengantarainya, maka tetap membaca ta'awudz. Nah, ini yang dikuatkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Nah, summa yaqra, kemudian setelah baca ta'awudz, baca bismillahirrahmanirrahim. Wala yajharu bi syai'in min dzalik, tapi dia tidak menjaharkan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Dibaca tapi tidak dijaharkan. Ini adalah mazhab Hambali. Kalau mazhab Syafi'i dibaca dan dijaharkan. Ini mazhab Syafi'i, ya. Adapun mazhab Maliki, ya, sunnah saja membacanya. Sunnah saja membaca bismillahirrahmanirrahim, tidak sampai pada tingkat wajib. Karena mazhab Maliki menganggap bismillahirrahmanirrahim ini bukan ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Jadi sama kedudukannya dengan surah-surah yang lain. Ada bismillahnya di atas, tapi dia bukan ayat yang pertama. Adapun Syafi'i dan Hambali, Imam Ahmad ini berpendapat bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Cuma perbedaannya ada yang dijaharkan, ada yang disirkan. Nah, adapun dalil kenapa Imam Ahmad memilih bacanya disirkan, liqauli Anas radhiyallahu anhu, berdasarkan perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman, ya, di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, mereka ini adalah khalifah radhiyallahu anhum. Falam asma ahada minhum yajharu bi bismillahirrahmanirrahim, tak ada satupun dari mereka yang aku dengar menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tentu sangat jelas ucapan Anas bin Malik, ya. Ya, karena Anas bin Malik berapa lama dia sholat di belakang Nabi SAW? 10 tahun. 10 tahun. Dia pula jadi pembantu Nabi SAW. Ditambah lagi masa Abu Bakar, masa Umar, dan masa Utsman. Ini lumayan lama. Abu Bakar itu 2 tahun setengah, Umar itu 10 tahun 6 bulan. Kemudian Utsman itu 12 tahun. Berapa lama dia sholat itu? Puluhan tahun, ya. Sholat tidak pernah sekalipun mendengarkan, ya, mereka kalau sholat menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Adapun, ya, mazhab Syafi'i menjaharkan, alasannya pertama karena ayat pertama, yang kedua dalil dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, di mana Abu Hurairah pernah mencontohkan sholat dan dia menjaharkan bismillahirrahmanirrahim, disebutkan dia jaharkan. Dan setelah dia sholat dia mengatakan, ana asbahukum bi sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku adalah orang yang paling persis sholatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pakai hadis itu, ya. Jadi menjaharkan bismillah itu perbuatan Abu Hurairah radhiyallahu an, namun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diriwayatkan beliau menjaharkan bismillah. Oleh karenanya kita katakan, ya, boleh hukumnya untuk menjaharkan, tapi lebih utama jika disirkan.
Jadi jangan juga kita terlalu alergi dengan jahar bismillah gitu ya, menjaharkan bismillah ya, sampai-sampai nggak mau makmum di belakang imam yang menjaharkan bismillah, ini juga tidak betul ya. Karena juga ada dalilnya. Nah, lalu berikutnya summa yaqra'ul Fatihah. Kemudian setelah itu, setelah baca bismillah, barulah baca Al-Fatihah ya. Dan ini hukumnya rukun untuk membaca surah Al-Fatihah. Jika sholat sendiri-sendiri ya, dan menjadi imam. Kalau menjadi imam dan sholat sendiri-sendiri, hukumnya rukun, wajib hukumnya membaca surah Al-Fatihah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ya, tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Kemudian ya, berkata al-muallif, illal ma'mum, kecuali makmum. Fa inna qira'atal imam lahu qira'ah. Bacaan makmum itu sudah diwakili oleh bacaan imam, sehingga makmum tidak perlu membaca surah Al-Fatihah. Liqaulihi subhanahu wa ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala surah Al-A'raf ayat 204. Surah Al-A'raf ayat 204 itu mengatakan, wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu, maka dengarkanlah padanya, wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, ya, semoga kalian mendapat rahmat. Dengar dan diam. Bisa saja kita mendengar sambil membaca kan? Bisa. Tapi ini diperintahkannya dengar plus diam. Berarti kalau diam nggak boleh membaca sama sekali. Berarti cukup mendengarkan saja. Kata Syekh Albani rahimahullah, jika ayat ini berlaku di luar sholat, maka di dalam sholat lebih lagi. Ya, karena di dalam sholat memang kita dibacakan oleh imam Al-Quran. Ya. Kalau di luar sholat ini tidak menjadi wajib. Umpamanya ada orang di situ duduk-duduk ngobrol, kemudian kita langsung baca Al-Quran, wajib mereka diam dan mendengar? Kan enggak ya? Ya, tidak wajib. Berarti ini berlakunya di dalam sholat. Dan ini disesuai dengan hadis Nabi SAW bahwa barang siapa yang punya imam dalam sholat, maka bacaan imam itu sudah mewakili bacaan makmum. Maka cukup makmum untuk diam saja, diam dan mendengar. Dalam riwayat lain disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu imam fa qira'atu al-imam qira'atun lahu. Ya, barang siapa yang punya imam, maka bacaan imam itu juga menjadi bacaannya. Wa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yakfika qira'atul imam, cukup bagimu bacaan imam. Khafata am jahara, dia mensirkan atau menjaharkan. Dia mensirkan atau menjaharkan. Jadi mazhab Hambali berpendapat makmum tidak perlu baca sama sekali, ya, baik itu dijahar ataupun disir. Ya, hanya saja kalau Syekh Albani dalam sifat salat nabinya, beliau ambil tengah, jalan tengah. Kalau imamnya menjaharkan, kita diam. Kalau imamnya mensirkan, kita baca. Karena tak ada yang kita dengar kan. Nah, imam tidak membacakan kepada kita secara jahar, berarti ayat tadi tidak berlaku lagi kalau imamnya mensir gitu. Ayat tadi hanya berlaku kalau imamnya menjaharkan. Namun ada hadis yang lain mengatakan cukup bagimu bacaan imam, dia itu mensirkan atau menjaharkan. Alasannya adalah mengatakan bahwa bacaan makmum itu kewajiban membaca bagi makmum di saat dia masbuk itu kan gugur ya, gugur sama sekali. Enggak pula kalau makmumnya datang ketika rukuk gitu, kan sah satu rakaat baginya, tapi dia tidak baca apa-apa di situ, menunjukkan bahwa memang makmum tak perlu baca gitu.
cukup ikut saja, ya, mengikuti saja apa yang dilakukan oleh imam. Oleh karenanya beliau dalam mazhab Hambali ini sama sekali tidak wajib membaca Al-Fatihah ya ketika sholat berjamaah. Wa yustahabbu an yaqra'a fi sakatatil imam wa ma la yajharu fihi. Dia mengatakan dan disunnahkan, tidak sampai wajib ya, dan disunnahkan untuk membaca pada saat imam diam. Pada saat imam diam. Kapan imam itu diam? Disebutkan 2 kali imam diam, yaitu setelah takbiratul ihram. Tapi kan ada bacaannya di situ kan, bacaan doa kita kan. Kemudian yang kedua, ketika imam mengatakan waladhdallin amin, dia kan nggak langsung baca surah kan. Ya kalau di Sabilun Najah itu agak lama memang. Saat Ibrahim agak lama baru baca surah. Antara itu adalah diberikan waktu bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah. Tapi hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, tidak sampai pada wajib. Lalu beliau mengatakan wa ma la yajharu bihi, dan salat yang imam tidak menjaharkan. Hukum membaca Al-Fatihahnya sunnah, tidak sampai pada tingkat wajib. Jadi mazhab Hambali hanya mengatakan sunnah saja. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza asrartu bi qira'atin faqra'u. Apabila aku mensirkan bacaan, maka silahkan baca. Silahkan baca. Wa qala Abu Salamah ibnu Abdurrahman al-imam lil imami saktatani faktaribu fihi ma'al qira'ah bi Fatihatil Kitab. Bagi imam itu ada 2 sakta, 2 diamnya. Ya, maka hendaklah kalian gunakan waktu itu untuk membaca surah Al-Fatihah. Idza dakhala fis shalah, yaitu ketika dia masuk ke dalam salat, ya, takbiratul ihram diam di situ. Wa idza qala waladhdallin, dan yang kedua kalau dia mengatakan waladhdallin. Nah. Kemudian berikutnya yaitu summa yaqra'u, kemudian dia membaca summa yaqra'u suratan takunu fi subhi min tiwalil mufassal. Kemudian dia membaca surah setelah Al-Fatihah ini fi subhi, di salat subuh, min tiwalil mufassal, dari surah-surah tiwal mufassal. Jadi Al-Quran ini dibagi-bagi oleh para ulama, ada namanya surah tiwal, surah-surah yang panjang. Lalu ada namanya tiwal mufassal, surahnya panjang tapi ayatnya pendek-pendek. Itu dimulai dari surah Qaf. Ini yang dirajih oleh para ulama, mulai dari surah Qaf sampai surah Al-Mursalat, sampai akhir dari juz 29. Jadi itu namanya tiwal mufassal. Tiwal mufassal ini yang biasa dibaca oleh Nabi SAW dalam salat subuh. Jadi surah-surah itu yang dibaca di salat subuh. Ada namanya awsatul mufassal. Awsat itu surahnya tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, dan ayatnya pendek-pendek. Ini dimulai dari amma yatasaalun sampai surah Ad-Duha. Sampai surah Ad-Duha namanya awsatul mufassal. Kemudian ada namanya qisarul mufassal. Ya, qisar itu surah-surah pendek surahnya, ayatnya juga pendek. Dimulai dari Ad-Duha sampai An-Nas. Maka disebutkan setelah surah Al-Fatihah dia membaca surah takunu fis subhi min tiwalil mufassal. Di salat subuh dia baca surah tiwalul mufassal, yaitu antara surah Qaf dan surah Al-Mursalat. Wa fil maghrib min qisarihi. Di salat maghrib dia ambil dari qisar al-mufassal, berarti dari Ad-Duha sampai An-Nas. Itu bacaan di salat maghrib. Kemudian wa fi sa'iris salawati min awsatihi, dan selain daripada salat itu dia ambil yang pertengahan, yaitu dari amma yatasaalun sampai Ad-Duha. Jadi contoh salat Isya, kemudian salat Zuhur, salat Asar,
itu bacaan setelah Al-Fatihah itu diambil dari di antara surah-surah itu. Disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kana yaqra'u fil fajri, beliau membaca di sholat subuh Qaf, surah Qaf. Kemudian wa kana yaqra'u fi zuhri wal asri bis sama'i wat tariq. Kalau zuhur dan asar perkiraannya seperti was sama'i wat tariq, sabbihisma rabbikal a'la, al-ghasyiyah, al-fajr, syams wal lail, ya, sebelum surah ad-duha. Itu dah di antara itulah bacaan Nabi SAW kalau zuhur dan asar. Kemudian disebutkan juga was sama'i dzatil buruj, was sama'i dzatil buruj. Jadi was-sama'i wat-tariq, was-sama'i dzatil buruj itu kalau ke bawah kan al-a'la, sabbihisma rabbikal a'la, dari was-sama'i wat-tariq. Kalau ke atas ketemu surah al-buruj. Nah. Kemudian wa kana an-nabi sallallahu idza wajabatis syamsu shalla az-zuhra wa qara'a wal laili idza yaghsha. Juga disebutkan Nabi kalau salat zuhur juga pernah membaca wal laili idza yaghsha. Wal asri kadzalik, begitu pula salat asar juga sama, ya, sama pelaksanaan salatnya. Was salatu kulluha illa subha, ya, dan salat semuanya selain salat subuh, yaitu salat isya. Fa in kana yutiluha, fa innahu kana yutiluha, ya, adapun salat subuh maka beliau memanjangkan, ya, dia enggak pakai juz 30 kalau salat subuh, ya, paling tidak juz 29, juz 28, juz 27. Wa amal maghrib fa innahu yustahabbu ta'jiluha. Adapun maghrib maka dianjurkan untuk dipercepat pelaksanaan salat maghrib. Maka bacaannya tentu tidak panjang. Fa yaqra'u min qisaril mufassal. Maka ya, orang pada salat subuh membaca qisarul mufassal. Wa qad ruwiya anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a fiha bit-tin wa zaitun. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW di salat maghrib pernah baca wattini wa zaitun. Kalau wattini wa zaitun memang sudah di bawah surah ad-duha, ya. Jadi dia kategorinya qisarul mufassal. Nah. Lalu beliau mengatakan wa yajharul imam bil qiraati fis subhi, dan imam menjaharkan bacaan di salat subuh wal ulayaini minal maghribi wal isya, dan 2 rakaat pertama dalam salat maghrib dan salat isya. Wa yusirru fi ma ada dzalik, dan mensirkan selain itu. Nanti rakaat ketiga salat maghrib, rakaat ketiga 4 salat isya dan zuhur dan asar. Disirkan semuanya. Baik. Summa disebutkan la khilafa fi istihbab dzalik, ya. Tidak ada khilaf di antara para ulama akan dianjurkannya seseorang untuk menjaharkan bacaan di salat subuh dan maghrib, 2 rakaat pertama di salat maghrib dan 2 rakaat pertama di salat isya. Namun ini hukumnya sunnah, tidak sampai pada tingkat wajib. Sehingga kalau ada orang salat lalu tidak menjaharkan bacaan di salat subuh, dia sir, ya tetap sah, salatnya sah. Tapi kalau dia jaharkan maka tentu itu lebih baik. Lalu summa yukabbiru wa yarka', ya, kemudian setelah itu takbir, lalu rukuk, ya, setelah selesai membaca surah setelah Al-Fatihah. Wa yarfa'u yadayhi, ya, ketika dia rukuk dia angkat kedua tangannya. Karaf'ihi al-awwal, seperti ketika mengangkat kedua tangan di awal kali, yaitu takbiratul ihram. Summa yada'u yadayhi ala rukbatayhi, lalu kemudian meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya ketika rukuk. Wa yufarriju asabi'ahu, dan dia merenggangkan jari-jarinya begini. Jadi dia kalau rukuk jangan begini model jari-jarinya diletakkan di atas lutut, tapi diginikan. Yufarriju asabi'ahu wa yamuddu zahrahu, lalu kemudian meluruskan punggungnya, wa yaj'alu ra'sahu hiyalahu, dan menjadikan kepalanya itu hiyalahu, artinya sejajar dengan punggung. Dia tidak turun, dia juga tidak naik, jadi sejajar. Dalam riwayat disebutkan bahwa kalau diletakkan air di atas punggung itu enggak jatuh, berarti lurus gini ya,
Karena kalau hanya gini, ini jatuh nanti, jadi tidak terlalu tunduk ke bawah ya. Dan para ulama mengatakan ruku yang standar atau ruku yang minimal, ruku minimal itu adalah ketika tangan diletakkan ke lutut. Itu ruku minimal. Kalau tangan tidak sampai ke lutut, berarti itu bukan ruku namanya. Tidak cukup rukuknya. Kan bisa saja kalau kita ruku letakkan tangan di lutut, punggung masih gini ya, bisa. Kalau tangannya panjang, ya. Tapi yang sunnahnya punggung ini diluruskan. Dan ya tangan kadang-kadang ada juga orang tangannya di betisnya. Ini tak ada sunnahnya tangan di betis ya. Tangan mesti di lutut. Nah, disebutkan ruku adalah rukun. Ruku adalah rukun salat, maka tidak boleh orang melewati rukun tiba-tiba langsung sujud. Kalau tiba-tiba langsung sujud berarti, dan dia ingat ketika sujud, wajib dia kembali berdiri dan ruku. Kalau dia lanjut, maka rakaat itu dianggap tidak sah. Dianggap tidak sah karena meninggalkan ruku. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, warka'u wasjudu. Rukuklah dan sujudlah. Kemudian kana idza dalam hadis Abu Hurairah disebutkan kana idza qama ila salati kabbara hina yakum. Nabi SAW itu kalau berdiri salat, beliau takbir ketika berdiri. Summa yukabbiru hina yarka. Kemudian takbir lagi ketika ruku'. Summa yukabbiru hina yasjud. Kemudian takbir lagi ketika sujud. Summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Kemudian takbir lagi ketika bangkit dari sujud. Wa yaf'alu dzalika fi salatihi kulliha. Dia melakukan semuanya itu di semua salatnya. Ya. Yang tidak disebut kalau bangkit dari ruku, karena bukan takbir kalau bangkit dari ruku ya. Dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah, wa yarfa'u yadayhi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya di saat ruku ya. Allahu akbar ya. Jadi ketika kita mau ruku, angkat kedua tangan, bangkit dari ruku, angkat lagi kedua tangan. Jadi itu sudah 3 kali ya. Nanti yang keempat itu ketika bangkit dari rakaat yang kedua ke rakaat yang ketiga. Nah, inilah 4 tempat seseorang itu mengangkat kedua tangan. Adapun yang lainnya ya, Syalbani rahimahullah taala mengatakan ya, kadang-kadang boleh kalau bangkit dari sujud ya. Jadi sujud Allahu akbar, angkat ini. Nah, itu boleh. Nah, dan saya biasa lihat Abdul Hakim itu begitu kalau sholat ya kan? Tapi enggak terus begitu ya, kadang-kadang saja ya, mungkin ya karena itu bagian dari sunnah, jadi janganlah ditinggal kadang-kadang gitu ya. Tapi jangan pula kita heran gitu kalau melihat orang ini apa pula mau sujud angkat tangan gitu, bangkit dari sujud angkat tangan lagi. Ya, memang itu ada riwayatnya seperti itu, riwayat umum bahwa Nabi setiap bangkit dan setiap turun itu angkat tangan. Namun yang selalu dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam angkat tangan itu pada 4 tempat tadi. Kemudian yadau summa yadau yadayhi ala rukbatai, dia meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya, wa yufarriju asabi'ahu, dan merenggangkan jari-jarinya begini ya. Dan itu disebutkan dalam riwayat bentuknya seperti itu ya. Dia disebutkan ka'annahu qabidun alaihi, seakan-akan ya kedua tangan itu memegang kedua lutut. Jadi bukan dirapatkan tapi dipegang begini ke bawah ya. Wa watara yadaihi ya. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya syadda itu, watara syadda itu menekan ya, dia tekan lututnya gitu sambil dipegang gini ditekan. Summa fanahabu ma'an jambai, lalu kemudian dia renggangkan dari kedua sisi perut. Nah, jadi kalau rukuk ya, ini tangan betul-betul di lutut ini ditancapkan gitu ya, dengan kuat, lalu kemudian dibuka keluar gini supaya ini lengan ini tidak rapat di sisi kiri sisi kanan. Nah, kemudian
Wa yamuddu zahrahu, ya, dia luruskan punggungnya, ya. Wa yaj'alu ra'sahu hiyalahu, disebutkan lam yusawwib ra'sahu wa lam yuqni. Nabi tidak memberdirikan kepalanya, tidak juga menundukkannya, tapi di antara itu. Nah, itu disebutkan dalam hadis seperti itu. Nah, lalu summa yaqul, kemudian dia berkata, subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim salasan, 3 kali. Summa yarfa'u ra'sahu qailan, kemudian setelah itu dia mengangkat kepalanya sambil berkata, sami Allahu liman hamidah. Ya, sami Allahu liman hamidahu gitu. Itu lengkapnya. Sami Allahu liman hamidahu. Ya, ada juga pernah orang saya dengar dia mengatakan sami Allahu liman hamid. Nah, ini salah. Karena terakhir bukan huruf da terakhir, huruf ha yang terakhir. Nah, jadi sami Allahu liman hamidah, ha. Nah, yarfa'u yadayhi, dia mengangkat kedua tangannya, karafihi al-awwal, seperti mengangkatnya di awal. Yaqul subhana rabbiyal azim salasan huwa wajibun. Nah, ini dalam mazhab Hambali membaca zikir di saat ruku subhana rabbiyal azim itu hukumnya wajib. Wajib. Lima rawa Uqbah ibn Amir, berdasarkan hadisnya Uqbah bin Amir, annahu lamma nazala, bahwa ketika turun firman Allah, fasabbih isma rabbikal a'la, surah Al-A'la ayat ini surah Al-Waqi ayat 96, fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan nama Rabbmu yang agung, ya. Qala, Nabi SAW bersabda, ij'aluha fi ruku'ikum, jadikan bacaan itu di dalam rukukmu. Maka kemudian Nabi mengatakan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Beliau mengatakan karena itu perintah Nabi SAW jadikan bacaan itu dalam rukuk. Kalau perintah berarti hukumnya wajib untuk dibaca. Wa anhu, tapi ada riwayat yang lain dari Imam Ahmad mengatakan laisa biwajib, ya, itu tidak wajib. Li'anna Nabiya sallallahu yu'allimha al-musi'a fi salatihi, karena Nabi SAW tidak mengajarkan bacaan itu kepada orang yang rusak salatnya. Jadi ini yang menjadi patokan riwayat orang yang diajari Nabi SAW salat karena salatnya dianggap tidak sah. Maka ketika Nabi ajarkan dia cara salat, Nabi tidak ajarkan dia bacaan, ya. Jadi lanjut gitu, takbir, kemudian baca Fatihah, gitu. Kemudian ruku, ya. Kemudian bangkit dari ruku, gitu ya. Hanya disebutkan tumakninah, tidak ada bacaan. Berarti kalau tidak disebutkan di situ, hukumnya tidak wajib. Terus, tapi Nabi baca, ya kita katakan hukumnya sunnah. Dan ini mazhab jumhur ulama dari Syafi'i, ya, Maliki dan Hanafi, itu mengatakan bacaan ruku, bacaan sujud, bacaan di antara dua sujud itu semuanya hukumnya sunnah. Tidak ada yang sampai pada tingkat wajib. Nah, hanya Imam Ahmad yang mengatakan wajib. Alasannya, ya, ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Waqiah ayat 96 itu, Nabi mengatakan ij'aluha fi ruku'ikum, jadikan itu bacaan dalam rukuk mudah, itu perintah. Nah, dan walaupun itu khilaf para ulama antara wajib dan sunnah, ya kalau mau keluar dari khilaf baca saja. Jangan dibiarkan tak dibaca. Nah, baik. Kemudian falamma nazala sabbih isma rabbikal a'la, ketika turun firman Allah sabbih isma rabbikal a'la, qala, Nabi mengatakan ij'aluha fi sujudikum, jadikan itu bacaan dalam sujudmu. Maka kita mengatakan subhana rabbiyal a'la. Ya, itu perintahnya dalam surah Al-A'la ayat 1. Nah, summa yarfa'u ra'sahu, kemudian mengangkat kepalanya. Wa hadzal raf'u wal i'tidalu ruknani, dan mengangkat kepala dari ruku kemudian i'tidal, ya tenang di saat berdiri, itu adalah ruknani, dua-duanya rukun solat, tidak boleh sama sekali ditinggal.
Jadi jangan sampai hanya sami Allahu liman hamidah, kemudian belum lagi sampai atas sudah lanjut ke bawah. Ini namanya tidak ada tumakninanya. Tidak ada dan orang sholat seperti ini tidak sah. Maka yang sholat yang cepat-cepat itu sholat tarawih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini nggak ada tumakninanya sama sekali. Ya, sholat seperti ini tidak sah karena meninggalkan rukun, yaitu tumakninah ya di saat rukuk dan tumakninah di saat i'tidal. Nah, kemudian liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ya berdasarkan sabda Nabi SAW tentang i'tidal ini, summarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian kamu angkat kepalamu dari rukuk hingga kamu i'tidal berdiri. I'tidal itu artinya lurus berdiri. Summa yaqul, kemudian berkata sami Allahu liman hamidah. Qala Abu Humaid fi sifati salati Rasulullah sallam, summa qala sami Allahu liman hamidah wa rafa'a yadayhi. Berkata Abu Humaid ya, ketika menjelaskan tentang sifat salat Nabi, kemudian beliau berkata sami Allahu liman hamidah wa rafa'a yadayhi, dan mengangkat kedua tangannya. Jadi sami Allahu liman hamidah sambil mengangkat kedua tangan. Wa fi hadis Ibnu Umar, dalam hadis Ibnu Umar dikatakan idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i rafa'ahuma kadzalik ya. Apabila Nabi mengangkat kepalanya dari rukuk, beliau juga mengangkat kedua tangannya. Wa yaqul sami Allahu liman hamidah. Yarfa'u yadayhi karaf'ihi al-awwal ya. Tata cara mengangkat tangannya itu sama dengan tata cara mengangkat ketika takbiratul ihram. Wa mawdi'ur raf'i ba'da ittidalihi ya. Ada yang mengatakan bahwa mengangkat kedua tangan di saat sami Allahu liman hamidah itu diangkat setelah iktidal, artinya setelah lurus berdiri. Dia tidak mengangkat sambil gini, sambil diangkat gitu enggak. Jadi mengangkatnya ketika sudah berdiri baru diangkat gini. Nah, ada juga pernah bertanya ini di di Radio Hang kalau nggak salah ya, kapan kita mengangkat tangan setelah bangkit dari rukuk ya, maka jawabannya adalah ketika sudah berdiri lurus baru angkat kedua tangannya. Karena memang mengangkat kedua tangan ini boleh sebelum takbir, boleh bersamaan dengan takbir, boleh setelah takbir. Itu kalau di takbiratul ihram. Nah, kemudian fa idza atadala qa'iman, apabila dia telah lurus berdiri, qala rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, ini tambahan ini mil as-samawati ini tambahan sunnah ya. Ya, paling minimalnya itu rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Nah, yaqtasirul ma'mum min qaul rabbana walakal hamdu. Tapi makmumnya cukup mengatakan rabbana walakal hamdu, tidak ditambah mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini pendapat kembali ya, tapi yang lain ya bebas saja kalau kita mau tambah, dan tambahnya kan banyak gitu ya. Tambahnya banyak, kalau kita mau maka tidak mengapa. Hanya saja kalau imam bebas, dia mau baca panjang-panjang pun gak ada masalah kan? Karena dia, kalau kita baca panjang-panjang, imamnya baca pendek, ya tertinggallah kita kan? Kita belum selesai baca, imamnya sudah sujud dia, ya. Maka oleh karenanya beliau mengatakan makmum cukup membaca Rabbana walakal hamdu, biarlah imamnya saja yang baca tambahan setelah itu. Nah. Summa yakhirru sajidan mukabbiran wa la yarfa'u yadayhi. Kemudian setelah itu ya sujud ke bawah dan tidak sambil membaca takbir dan tidak mengangkat kedua tangan. Jadi kalau sujud ke bawah tidak mengangkat kedua tangan. Juga ya mazhab Hambali itu makmum tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Cukup dia ketika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, kita tinggal berdiri saja sambil baca Rabbana walakal hamdu ya. Namun Syekh Albani rahimahullah taala beliau mengatakan makmum juga ikut mengatakan sami Allahu liman hamidah. Saya cek
fatwa Syekh Al-Utsaimin, Syekh bin Baz, yang beliau memang banyak mengikuti mazhab Hambali, itu mengatakan makmum tidak perlu baca sami Allahu liman hamidah. Karena hadisnya begitu, secara zahir hadis seperti itu. Kalau imam membaca sami Allahu liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamdu. Jadi yang membaca sami Allahu liman hamidah menurut mazhab Hambali adalah imam dan orang yang salat sendiri. Adapun makmum maka tidak mengatakan sami Allahu liman hamidah. Tapi Syekh Albani dalam sifat salat nabinya mengatakan makmum juga ikut mengatakan sami Allahu liman hamidah. Baik. Lalu wa yakunu awwala ma yaqa minhu al-ardi rukbata. Dan kalau dia sujud, yang pertama kali rapat di tanah adalah kedua lutut. Kedua lutut. Ini mazhab Hambali. Lutut dulu, bukan tangan dulu. Kita apa? Tangan dulu apa lutut dulu? Tangan dulu. Kita mazhabnya mazhab Syekh Albani. Kemudian summa kafahu. Kemudian setelah yang kedua adalah telapak tangan. Jadi lutut dulu, kemudian telapak tangan. Summa jabhatahu. Kemudian jidatnya. Wa anfuhu, dan kemudian hidungnya. Wa yujafi adudaihi an jambaihi. Lalu kemudian kedua tangannya ini, sikunya ini dia jauhkan dari kedua pinggir perutnya. Wa an fakhidaihi, dan dari kedua pahanya, paha. Wa yaj'alu yadayhi hazwa mankibai, dan menjadikan tangannya ini itu sejajar dengan telinga. Wa yakunu ala atrafi qadamaihi, lalu kemudian ujung-ujung kakinya itu, jari-jarinya itu juga harus dirapatkan. Summa yaqul, kemudian berkata subhana rabbiyal a'la salasan. Lalu dia mengatakan subhana rabbiyal a'la tiga kali. Nah, terkait masalah meletakkan, yang pertama kali diletakkan ketika sujud adalah kedua lutut, ya, bukan kedua tangan, ya, terbalik ya. Karena memang ada dua hadis yang persis betul-betul awalnya itu sama. Ya. Kalau kalian sujud, janganlah kalian sujud seperti turunnya onta. Sampai di situ sama itu bahasanya. Lalu kemudian penjelasannya yang berbeda. Hendaklah kamu meletakkan kedua lutut terlebih dahulu sebelum kedua tanganmu. Itu hadis pertama, hadisnya Wa'il bin Hijr. Kemudian hadis yang kedua mengatakan hendaklah kalian meletakkan kedua tanganmu sebelum kedua lututmu. Maka Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala mengatakan hadis yang mengatakan tangan duluan ini maklub namanya, hadis maklub, hadis terbalik. Ini rawinya ini salah dengar ini. Tapi secara sanadnya itu lebih kuat yang mengatakan tangan dulu. Lebih kuat dari sisi sanad. Tapi dari sisi makna, kata Imam Ibnu Qayyim membantah ini, dia mengatakan tidak ada orang Arab yang mengatakan bahwa onta itu kalau dia turun ke bawah itu pakai lututnya dulu, ya, baru tangannya. Lihat aja onta katanya. Lihat aja onta. Tapi dijawab oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Dia mengatakan ada orang Arab yang bilang begitu. Ada orang Arab. Lalu kemudian beliau menjelaskan di antara kitab yang ada, kitab Lisanul Arab. Lisanul Arab ini adalah kitab kamus Arab yang paling besar. Di situ disebutkan tangannya onta yang belakang, kakinya yang di depan. Akan terbalik ini ya, kan repot jadinya. Dan itu dijadikan oleh Syekh Albani dalil bahwa orang Arab mandangnya tangannya onta itu yang belakang, kakinya di depan. Lalu secara ilmiah mengatakan kok bisa begitu? Ya, lihat saja katanya, kalau duduk ke bawah, biasanya yang di bawah perut itu tangan apa kaki? Lutut yang di bawah perut kan? Iya. Tangan keluar gini kan? Iya. Bingung kan? Aduh, harus datang onta berarti. Onta itu kalau turun begini, kaki belakangnya itu terbuka begini, ya kan? Dia tidak di bawah perut. Kemudian lututnya di depan itu begini kan? Di bawah perut. Ya.
Jadi kita itu kalau kita sujud ke bawah, yang di bawah perut apa? Lutut apa tangan? Lutut yang di bawah perut. Nah, Tangan kita terbuka begini, ya kan? Nah, maka ketika onta, kalau onta dia cara duduknya begini, kaki belakangnya terbuka, ya nggak? Carilah nanti dia onta lagi ya. Ya. gimana? Itu anunya penjelasannya Syalbani rahimahullah untuk betul-betul mendukung bahwa ya, tangan onta itu yang belakang, yang ketika sujud dia terbuka, ininya terbuka ini. Ya. Kalau dia kemudian lututnya, kakinya bagian depan itu mereka begini kalau ontanya dulu ke bawah. Nah, itu yang rapat ke perut. Ya. Nah, begitulah pokoknya penjelasannya. Dan Masya Allah, artinya penjelasan Syalbani rahimahullah ini tak ada yang bertentangan dengan penjelasan para ahli bahasa yang mengerti tentang urusan onta gitu kan. Nah, jadi dari sisi sanad oke, kuat gitu kan. Dari sisi karena Syekh Imam Ibnu Qayyim mengatakan tidak ada orang Arab mengatakan begitu, ada orang Arab yang mengatakan begitu. Kemudian dari sisi bentuk, ya beliau mencoba dari sisi bentuk, ya kaki kalau tangan kalau kita sujud dia keluar di luar badan kita, dan lutut itu di bawah perut. Dan ternyata onta yang di bawah perutnya itu kalau dia ke bawah adalah kaki bagian depan, kaki belakangnya terbuka. Nah, maka dalam hal ini ya terserah pilih mana gitu. Tapi jangan diganti-ganti. Ya, maksudnya kalau kita pilih lutut duluan yang rapat, ya lutut terus, jangan sesekali tangan gitu kan. Karena kalau sesekali tangan berarti tangannya itu menyerupai onta. Jadi pilih istiqomah gitu ya. Pilih salah satunya gitu. Kalau tangan duluan, kalau kaki duluan. Kalau kapan kita campur-campur gini, berarti kadang-kadang kita sesama dengan onta gitu. Nah, kemudian ya beliau mengatakan summa jabhatu anfahu, kemudian meletakkan jidat dan juga hidungnya. Ya, hidungnya. Sebab ada hadis Nabi SAW mengatakan tidak sah salah seseorang yang tidak merapatkan hidungnya ketika sujud. Jadi kalau sujud mesti jidat sejajar dengan hidung, jangan diangkat gini ke atas ya. Ya, sehingga jidatnya saja yang rapat, hidungnya enggak. Nah, takut nanti hidungnya pesek gitu, enggak mau dia rapatin ke bawah. Nah, summa yujafi adudaihi an jambaihi, kemudian siku ini dia dijauhkan dari sisi perut ini ya. Kemudian juga ada hadis lain menyebutkan bahwa lengan ini jangan dia dirapatkan ke tanah ya, ke lantai, karena menyerupai anjing atau hewan buas, maka mesti diangkat. Tapi diangkatnya jangan ke bawah, diangkat dibuang keluar sehingga jauh dari perut, sisi perut. Jadi jauh dari sisi perut dan jauh dari lutut, kedua lutut. Disebutkan rawa Abu Humaid, Jafa aludaihi an ibtaihi. Ya, Nabi SAW menjauhkan lengannya ini dari ibtum itu ini ketiak. Jadi disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi SAW itu sampai sahabat kasihan ya, melihat cara Nabi SAW angkat tangan gitu, ini mungkin itu ke depan gitu ya, sehingga para sahabat itu kadang kasihan melihat Nabi kalau angkat kedua tangannya, karena betul-betul tinggi cara ngangkat sikunya ini gitu, menunjukkan bahwa mengangkat siku itu sesuatu yang sangat dianjurkan ya. Dan kalau ke bawah rapat dan itu maka masuk dalam kategori makruh ya, tidak sampai sholatnya batal tapi makruh. Disebutkan wa yaj'alu yadihi hadwa mankibai, lalu kemudian tangannya ini sejajar dengan kedua pundak ya. Hadisnya wada'a kaffaihi hadwa mankibai, Nabi meletakkan kedua telapak tangannya sejajar dengan pundak.
Dan ini bagus kalau kita sholat dan tangan kita yang duluan ke bawah, itu nggak perlu begini modelnya ya. Kalau kita ke bawah nggak usah pindahkan lagi tangan gitu ya ke depan. Jadi kalau kita sujud ke bawah, kan mungkin nggak bisa terlalu jauh kedua tangan ini rapat ke bawah, maka cukup biasa saja, nggak usah terlalu jauh, dan itu akan sejajar dengan pundak. Mungkin kalau sudah bangkit dari sujud pertama dulu gitu kan, kemudian dia sujud lagi, tangan ini sudah mudah untuk meletakkannya sejajar dengan telinga, karena tangan ini kalau sujud kedua tempatnya sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga. Tapi kalau sejajar dengan pundak itu susah untuk merapatkannya ini ke lantai. Mesti dia terangkat. Tapi kalau di depan itu mudah turun ke bawah begini. Ya, mudah turun ke bawah. Nah. Tapi mungkin dicobalah gitu ya. Ya, biasanya orang yang sholat dan yang dia mendahulukan kedua tangannya, mesti dia angkat lagi gini. Setelah rapat ke bawah gini, nanti kalau sudah sujud itu dia pindahkan lagi tangannya ke depan gitu ya. Ya, ada orang yang pernah protes gitu. Kenapa katanya tidak ada dalil itu kalau kita sudah sujud itu tangan dipindah lagi ke depan gini. Dipindah lagi ke depan. Tak ada katanya dalilnya seperti itu. Oleh karenanya, karena dia mendukung pendapat lutut dulu, kemudian tangan, makanya lutut dulu, kemudian tangan. Jadi tangan itu enak untuk memposisikannya di mana kita akan letakkan. Tak perlu lagi dipindah-pindah begini. Jadi maka ternyata kalau kita letakkan tangan dulu, bisa juga kita lakukan begitu, tapi karena tidak terlalu jauh ke depan, maka cukup sejajar dengan pundak saja. Nanti di sujud yang kedua, baru kalau kita mau meletakkan kedua tangan sejajar dengan telinga, itu sudah mudah. Kemudian wayakunu ala atrafi qadamaihi, ya, juga kalau kita sujud yang diperhatikan adalah ujung kaki, jangan sampai ujung kaki diangkat ke belakang begini ya, diangkat naik, nggak boleh. Nah, itu menjadikan sujud tidak sah, karena kalau sujud harus 7 anggota badan yang rapat, tidak boleh terangkat. Nabi SAW mengatakan, umirtu bis sujudi ala sab'ati a'zam. Saya diperintahkan untuk sujud dengan 7 tulang. 7 tulang. Al-jabha, yang pertama jidat. Tapi Nabi mengatakan jidat, dia nunjuk ke hidung. Kemudian wal yadain, 2 tangan. Wal rukbataini, 2 lutut. Wa atrafal qadamai, dan ujung-ujung kaki, ujung jari-jari kaki. Jadi semuanya tuh 7, 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan, 1 jidat. Jadi semuanya ada 7. Jadi itu harus dipastikan ketika kita sujud, 7-7-nya harus rapat. Bahkan kalau bisa ditambah 8 dengan hidung itu. Nah, jangan sampai tidak ada yang rapat, ada salah satunya tidak rapat, maka tidak sahlah sujud itu. Summa yaqul subhana rabbiyal a'la salasan. Kemudian setelah itu membaca subhana rabbiyal a'la salasan 3 kali, ya. Dan ini hukumnya wajib. Hang pula ini. Ya? Tanya jawab. Iya, tanya jawab. Iya, kayaknya sudah masuk tanya jawab ini. Baik. Ini Malayang. Kita masuk tanya jawab sekarang. Nah, jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Nah. Ustaz, ada pertanyaan ini. Boleh nggak di sholat yang sholat sendirian, tapi sholatnya itu bacaannya sir, semacam sholat zuhur, sholat asar, tapi pas sholat sendirian, ini umahat yang banyak, sholat sendirian bacaannya itu dijaharkan untuk memperkuat hafalannya. Nah, hukum menjaharkan bacaan di sholat yang sir, ya, di sholat yang sir ini
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjaharkan bacaannya. Maka oleh karenanya sahabat tahu apa yang dibaca oleh Nabi SAW di sholat zuhur dan di sholat asar itu. Ya, namun para ulama mengatakan Nabi baca itu li ta'lim, menjaharkan untuk li ta'lim, untuk mengajarkan para sahabat supaya sahabat tahu bahwa seperti itulah surah-surah yang dibaca ketika sholat zuhur dan sholat asar. Maka ini menunjukkan kalau seandainya dia menjaharkannya ya, dengan cukup dia sendiri yang mendengar, maka tidak mengapa, mengapa. Sebab sahabat juga dahulu ya, sebab kenapa mereka dilarang membaca di belakang Nabi SAW, karena mereka membacanya dengan keras. Jadi Nabi baca di depan, dia pun baca di belakang dengan keras, akhirnya mengganggu hafalan bacaan Nabi SAW. Juga dalam salat zuhur ya pernah ada sahabat yang membaca dengan keras ya, di belakang itu sahabat baca dengan keras. Lalu kemudian Nabi SAW bertanya setelah sholat, siapa yang tadi baca kalau nggak salah surah Al-A'la? Lalu sahabat mengatakan, saya ya Rasulullah, wala uridu illa al-khair. Tidak ada yang aku inginkan kecuali kebaikan. Mungkin dia supaya dia khusyuk mungkin bacanya gitu kan. Lalu Nabi SAW mengatakan, iya, makanya saya tahu tadi ada yang baca tadi di belakang dan mengganggu bacaan saya. Jadi artinya kalau tidak berjamaah tak mengapa untuk dijaharkan ya, karena tidak mengganggu orang lain, tapi ketika berjamaah Nabi mengatakan jangan dijaharkan karena mengganggu orang lain, bahkan mengganggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau seandainya niatnya itu supaya lebih khusyuk, ya, lebih jelas bacanya, yang penting dia tidak terlalu menjaharkan sampai kedengaran orang lain, maka ini masih dibolehkan insyaallah. Nah, ya. Doanya Ustaz, apa doa antara azan dan iqamah Ustaz? Disebutkan dari disebutkan berdoa kan. Apabila kita terluput untuk sholat sunnah setelah azan itu Ustaz, apabila kita ingin berdoa, apakah kita posisikan duduk atau berdiri Ustaz? Karena di antara duduk dan berdiri kan ada semacam larangan juga kan Ustaz. Apabila mau masuk masjid harusnya sholat sunnah dulu gitu kan. Apabila duduk gitu kan. Nah begitu pun nanti apabila menunggu imam tidak boleh berdiri gitu kan, harus duduk gitu kan. Nah seperti apa Ustaz? Antara azan dan iqamah doa, memang ini di antara waktu yang mustajab doa. Rasulullah SAW perintahkan kita untuk berdoa karena disebutkan doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah antara azan dan iqamah. Maka berdoa ini tidak harus duduk. Ya, berdiri pun boleh berdoa gitu, sambil angkat tangan boleh. Jadi ketika mungkin kita masuk, kita lihat menitnya sudah hampir qomat, nggak mungkin kan untuk sholat sunnah itu karena sudah dekat waktu iqamat, maka kita berdoa saja, ya, dan tak perlu duduk, karena kalau duduk kita tidak melaksanakan sholat tahiyatul masjid ya. Dan Nabi SAW mengatakan apabila kalian masuk ke masjid maka jangan duduk hingga kamu sholat 2 rakaat. Sehingga kalau kita tidak bisa sholat 2 rakaat ya berdiri saja ya, sambil menunggu iqamat itu. Lalu kemudian kita bisa duduk di masjid karena kita melaksanakan sholat wajib itu, sholat wajib itu. Oleh karenanya sebetulnya kalau kita masuk masjid dan kita langsung sholat sunnah qobliyah itu sudah cukup mewakili sholat tahiyatul masjid. Karena Nabi mengatakan kalau kalian masuk masjid janganlah kalian duduk hingga kalian sholat 2 rakaat. Jadi kalau kita sudah sholat sudah terbebas dari larangan itu. Jadi seperti itu. Doanya ya doa umum lah, doa mutlak. Karena Nabi SAW tidak mengajarkan kita doa khusus antara azan dan iqamah. Namun beliau perintahkan kita untuk berdoa. Berarti doanya doa mutlak. Ya, memang ada doa-doa muqayyad, doa-doa yang khusus gitu ya. Namanya keluar rumah, masuk rumah, kan ada doa khususnya ya. Itu namanya doa muqayyad. Doa yang terikat dengan waktu dan tempat. Ada doa mutlak dari kita sendiri. Kapan kita mau berdoa, apapun doanya itu namanya doa
mutlak. Maka di situ kita doa mutlak. Dan doa mutlak ini doa yang kalau kita berdoa kita dianjurkan angkat tangan. Adapun doa-doa muqayyad maka tidak dianjurkan kita angkat tangan karena sebagai ulama menganggapnya bagian dari zikir. Zikir bukan dianggap doa tapi bagian dari zikir. Karena berulang-ulang kita baca doa itu di setiap kita berada di waktu itu. Waktu itu seperti zikir pagi, zikir sore. Ya nggak perlu kita angkat tangan sampai zikir pagi sampai zikir sore, cukup dibaca saja. Nah. Itu udah setelah apa? Hukum berdoa setelah sholat. Berdoa setelah sholat ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Seperti Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau itu menganjurkan berdoanya sebelum salam. Karena ada hadis mengatakan bahwa di antara doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dubura kulli salatin maktubah, di akhir salat wajib. Akhir salat wajib ini sebelum atau sesudah? Sebelum atau itulah yang dikhilafkan oleh para ulama. Syekh Al-Utsaimin mengatakan ini sebelum salam. Tapi Syekh bin Baz mengatakan setelah salam. Maksudnya dubur itu adalah setelah salam. Maka ya boleh sebelum salam, boleh setelah salam. Kalau dia makmum maka setelah salam. Atau karena kalau kita bermakmum tidak mungkin imamnya itu sudah assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi kita masih ya kan berdoa kan, enggak boleh. Ya, tidak boleh. Tapi kalau kita sholat sendiri maka kita bagusnya berdoa sebelum salam. Karena ada dua tempat di dalam sholat yang kita dianjurkan berdoa, ketika sujud dan ketika tasyahud. Setelah tasyahud Nabi mengatakan hendaklah kamu memilih doa yang paling kamu kagumi, yang engkau akan baca di situ. Dan di antara doa yang diajarkan Nabi SAW itu kan berdoa ta'awudz dari 4 hal ya, yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal agar jangan ditinggal doa ini di setiap akhir sholat. Jadi boleh berdoa setelah sholat, tapi dimulai dengan zikir dulu. Zikir dulu, selesai zikir baru kemudian dia mau berdoa, tidak mengapa. Kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, boleh di saat itu seseorang kalau berdoa doa mutlak. Kalau berdoa doa mutlak setelah sholat, maka boleh baginya untuk angkat tangan, karena doanya doa mutlak. Tapi kalau yang zikir itu tidak angkat tangan, karena tidak ada sama sekali hadis dari Nabi SAW beliau angkat tangan setelah salam gitu ya, dari sholat. Karena yang beliau baca adalah zikir. Walaupun di ada zikir itu ada yang sifatnya doa permintaan. Tapi karena zikir ini terulang-ulang setiap sholat itu lagi dibaca, setiap sholat itu lagi, berarti kan masuk dalam kategori muqayyad, bukan mutlak, sehingga itu tidak angkat tangan kita di situ. Ustaz, beberapa kali saya menemui kejadian ketika sholat berjamaah pada waktu sujud, orang di sebelah saya benar-benar merenggangkan sikunya ke samping kanan dan kiri sehingga mengganggu yang lain di sebelahnya. Jadi sebaiknya bagaimana yang harus kita lakukan? Nah, Nabi SAW bersabda, liyalinu bi aidi ikhwanikum, hendaklah kalian berlemah lembut kepada tangan saudaramu. Berlemah lembut ya maksudnya kalau begini, kalau di India kan kasar kita gitu kan. Jadi ya di saat itu ya, karena Rasulullah SAW disifati cara sujudnya karena beliau nggak pernah bersama ya, jadi selalu sendiri, jadi bebas lah Rasulullah SAW itu merenggangkannya serenggang-renggangnya gitu ya. Tapi kalau berjamaah Nabi mengatakan hendaklah kalian berlemah lembut dengan tangan saudaramu. Jadi jangan juga dipaksakan begini sampai mengganggu yang sebelah kita ya. Kadang-kadang sebelah tinggal miring-miring gini gara-gara tangan kita gitu ya. Jadi ada penjelasan Nabi SAW untuk kita berlemah lembut dengan tangan saudara kita. Baik. Apakah boleh ketika sujud, setelah zikir sujud lalu kita berdoa dengan bahasa selain bahasa Arab? Iya.
boleh hukumnya seseorang berdoa dengan doa selain bahasa Arab. Karena sebetulnya mau bahasa apapun, Rasulullah SAW dulu itu kan larang orang berbicara dalam sholat kan. Bahasa apa dipakai itu sahabat itu? Bahasa Arab lah dipakainya itu ya. Tapi selain itu Rasulullah SAW suruh kita memperbanyak doa ketika sujud. Ini suruhnya untuk orang Arab atau selain Arab pula? Semua kan, maka boleh kita berdoa situ. Hanya saja tidak dijaharkan. Karena kalau dijaharkan, maka ini masuk dalam kategori qaul, kalam. Ya, itu dilarang dalam sholat untuk kita berbicara selain bacaan sholat. Maka kalau kita sujud, lalu kemudian kita doanya kita itu cukup ya bibir aja bergerak, tapi tak perlu mengeluarkan suara dalam doa kita. Jadi cukup ya antara kita dan Allah Subhanahu wa taala saja yang dengar. Nanti kalau istri kita dengar bahaya pula kan. Aduh, ternyata dia doanya begini selama ini ya. Nah, ada yang lain? Nah, berwuduk bolehkah dielak kaki atau tak? nah, Yang lagi subuh Jumaat, bila orang mengatakan sunat baca as-sajadah, dia sudah as-sajadah al-insan. ada sunat tafsir. Nah, Itu dia. baik. Hukum melap setelah berwudu, hukumnya boleh. Hukumnya boleh kita melap tangan kita setelah wudu. Walaupun ada hadis mengatakan bahwa kalau kita berwudu itu, maka dosa-dosa kita akan hilang bersama dengan air yang menetes dari anggota wudu kita. Namun Rasulullah SAW pernah beliau mandi junub. Lalu kemudian istrinya ambil handuk untuk beliau, ya, ambil handuk. Namun Rasulullah SAW tidak dipakai handuk itu. Tapi perbuatan istrinya ini menunjukkan mungkin biasa istri beliau kasihan handuk. Namun untuk saat itu beliau tak butuh handuk karena Rasulullah SAW selalu disiapkan apa kebutuhan beliau ketika beliau berwudu ataupun ketika beliau mandi. Maka para ulama mengatakan hukumnya boleh kalau ada orang yang mau melap ya bekas-bekas wudunya ataupun bekas-bekas mandinya. Wudu dan mandi itu hukumnya sama-sama bersuci. Ya, jadi dihukumi sama hukumnya. Boleh melap badan setelah mandi, berarti boleh juga melap anggota wudu setelah berwudu, sama-sama taharah. Kemudian terkait masalah bacaan di sholat subuh, ya subuh Jumat memang sunnah hukumnya seorang imam itu membaca Alif Lam Mim Tanzil sama Hal Ata Alal Insan. Nah, jadi surah As-Sajadah dan surah Al-Insan itu dihabiskan ya. Jadi surah As-Sajadah rakaat pertama, surah Al-Insan di rakaat kedua itu hukumnya sunnah. Rasulullah SAW selalu membaca itu. Dan ini yang disunahkan itu surahnya, bukan sujud tilawahnya ya, sehingga nggak bisa diganti dengan surah yang lainnya lebih pendek yang ada sujud tilawahnya. Udahlah, nggak usah sajadah, cari aja surah yang lain yang lebih pendek yang ada sajadahnya. Ini tidak, yang diinginkan di situ yang disunahkan adalah surah, sehingga nggak bisa diganti dengan surah yang lain yang ada sajadahnya, karena bukan sajadahnya yang diinginkan tapi surah. Adapun sajadahnya itu ngikut karena ada sajadah, ada sujud tilawah dalam surah As-Sajadah itu. Yang kadang-kadang ada orang berpikir, kenapa pula salat subuhnya 3 rakaat? Ini bukan 3 rakaat ya. Ini bukan 3 rakaat karena kan langsung sujud tuh nggak ada rukuknya kan. Nah, karena nggak ada rukuknya nggak dianggaplah, tidak dianggap. Jadi ketika bangkit dari sujud tilawah lanjut lagi bacaan surah As-Sajadahnya. Naam. Ya. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Nggak ada suara. Waduh.
Iya. Nggak sampai keluar suara ya? Barusan ya hilangnya. Ya. Pas berarti. Berarti pas berarti. 10. Insyaallah. Iya. Nah, Nah, karena sudah habis waktu kita, ya baterainya pun sudah mati. enggak disetting. Jadi kita cukupkan pengajian kita malam ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.